Halo Vips, welcome back with me. Hai, perkenalkan nama aku Macita Putri Pasya yang bisa dilihat dari almapku ya, jaket alma materku, bahwa aku ini berasal dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, aku membuat video ini untuk membahas sesuatu yang mungkin aku yakin sih ini bukanlah menjadi suatu hal yang asing buat kalian. Juga kita sebagai warga negara Indonesia pasti menerima pelajaran ini entah di SD, SMP, SMA maupun di kuliah tetap menerima namanya pelajaran ini. Ya, aku akan bahas soal toleransi. Oke, kenapa aku bahas soal toleransi? Karena bukannya itu udah sering terima ya, bukannya itu juga sudah mainstream dan segala macam. Oke, gini teman-teman, aku membahas soal toleransi karena aku tuh merasakan dan masih menemukan beberapa orang yang masih belum bisa mempraktekkan nilai toleransi yang baik dan benar di kehidupan nyata. Mungkin secara teori lancar, secara teori mereka mendapatkan nilai bagus di mata pelajaran tersebut atau di mata kuliah tersebut, akan tetapi mereka saat mempraktekkan di dunia nyata it's nothing. Maka dari itu di sini aku ingin membahas kembali soal toleransi karena aku juga masih merasakan, sama untuk kaum muda ya, untuk seumuran aku juga masih belum bisa mendalami toleransi itu secara baik, belum bisa mempraktekkan nilai toleransi itu yang benar di kehidupan nyata khususnya. Maka dari di sini kita bakal bahas bareng-bareng dan bahas lebih lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal toleransi ini bagaimana ya, alangkah baiknya kalau misalnya kita harus mengetahui toleransi ini apa. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi ini adalah sifat atau sikap toleran. Yang dimana toleran ini ya artinya menerima perbedaan. Misalnya ya kayak sesuatu yang menerima apa yang berbeda, kayak misalnya saling menghargai, saling terbuka, mau menerima kritikan, saran atau pendapat, terutama mau mendengarkan pendapat ya, dan mau menerima pendapat juga, mendengarkan maupun menerima pendapat dari orang lain. Kalau misalnya kita lihat dari segi ataupun aspek historisnya nih, toleransi ini diyakini berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerer, atau bisa disebut sebagai menahan diri untuk bersikap sabar, lalu juga membiarkan orang lain berpendapat, dan juga berhati lapang dada ya terhadap perbedaan pendapat dari orang lain tentunya. Lalu juga jenis-jenis toleransi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada toleransi beragama, toleransi berbudaya, toleransi pergaulan, toleransi bermedia sosial, dan toleransi politik. Ya, karena ini kita membahas soal toleransi ya tentunya selain pengertian, selain teori, aku juga bakal kasih tahu juga beberapa contoh kasus toleransi yang ada di Indonesia. Tapi kebanyakan ya yang aku cari di Google, kebanyakan contoh kasus toleransi di Indonesia itu selalu bersangkutan atau berhubungan dengan agama. Salah satunya adalah ini aku ambil dari liputan6.com. Yang pertama ada berita potret toleransi beragama di sebuah desa di Karanganyar, Jawa Tengah. Oke, jadi di desa Ngargoyoso di kaki Gunung Lawu ini bisa dijadikan sebagai potret toleransi. Kenapa? Karena di desa tersebut itu ada terdiri dari 3 tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, dan pura. Dan ketiga bangunan ibadah ini itu berdiri berdampingan. Dan di desa itu juga komunikasinya itu juga terjalin dengan baik, dan adanya sikap saling menghormati membuat seluruh warga desa hidup dalam damai walaupun berbeda keyakinan. Next, contoh kedua kasus toleransi di Indonesia itu ada Gereja Katedral Jakarta ubah jadwal misa di hari Idul Fitri. Tuh. Jadi pengurus Gereja Katedral Jakarta Pusat itu mengubah
disiplin untuk bisa menjalankan ibadah puasa, lalu bisa merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita seperti itu. Lalu ada pecalang jaga salat Idul Fitri. Jadi ribuan umat muslim di kota Denpasar, Bali itu melaksanakan sholat Id 1 Syawal 1408 Hijriah di lapangan Lumintang. Jadi kejadiannya di Bali, kota Denpasar. Sholat berjalan dengan khidmat dengan pengamanan polisi bersenjata dan pecalang yang beragama Hindu. Tradisi toleransi tersebut bukan hanya berjalan tahun ini, melainkan telah berjalan selama bertahun-tahun. Nah, ini soal membahas soal ini ya, di Bali, di Pulau Bali. Aku pribadi itu merasakan memang di Pulau Bali, merasakan bahwa di Pulau Bali ini sangat menjunjung tinggi namanya toleransi. Ya, mereka tidak mengukur kebersamaan itu dari apapun, segi apapun itu. Contohnya salah satunya ini yang menjaga sholat ini menarik juga ya, karena aku juga mengenal bahwa memang Pulau Bali ini kebersamaannya memang sangat terasa sekali, dan itu membuat para wisatawan juga nyaman ketika berlibur ke sana. Lalu ini yang contoh kasus yang keempat, di mana umat Islam di Tambrau, Papua membantu umat Kristen saat perayaan hari besar. Jadi toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tambrau, Papua Barat ini menjadi contoh yang indah. Contoh budaya toleransi diantaranya panitia yang bertugas pada perayaan hari besar umat Kristen adalah umat Islam. Begitu juga sebaliknya. Kerukunan dan toleransi tersebut bukan karena desakan pemerintah, tapi tumbuh dari kebersamaan di tengah masyarakat dengan sendirinya. Wow. Jadi itu adalah 4 contoh kasus toleransi yang ada di Indonesia. Maka dari situ aku di sini ingin belajar bersama mengapa sih kita tuh harus belajar yang namanya toleransi dan apa manfaatnya. Nah, menurut Muawanah dalam jurnal Vijaya Carya Volume nomor 1 itu menerangkan bahwa manfaat toleransi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindarkan bangsa dari perpecahan. Yang kedua, mempererat hubungan manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, toleransi merupakan salah satu bentuk penerapan iman dalam kehidupan. Yang keempat, sebagai bentuk rasa cinta terhadap negara. Dan yang kelima, langkah untuk menciptakan penyelesaian melalui musyawarah mufakat yang memang tertera di dalam Pancasila kita. Dan yang terakhir, yang keenam, bentuk pengendalian egoisme guna meredam timbulnya konflik. Dan itulah beberapa manfaat yang aku bacakan, manfaat kita belajar toleransi. Ya, aku di sini hanya ingin membahas soal toleransi agar kita, seluruh masyarakat Indonesia ini bisa memperbaiki diri dan bisa menanamkan nilai-nilai toleransi di dalam diri kita, karena memang nilai toleransi itu sangat penting gitu, apalagi berguna juga untuk generasi kita juga, generasi muda, untuk bisa memperjuangkan kehidupan bangsa yang lebih baik lagi dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Semoga apa yang telah aku bahas, apa yang telah kita diskusikan bisa bermanfaat. Aku Majita Fasya dan mengundurkan diri. Terima kasih dan mohon maaf bila masih ada salah perbuatan ataupun kata